Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTH Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafm.co.id. Resi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Resi, untuk kesempatan siang kali ini luar biasa ya. Sangat semangat semuanya, alhamdulillah. Mulai dari kru Radio Rasi FM, mulai dari teman-teman yang siang kali ini sudah hadir di Radio Rasi FM, yaitu Min 6 Magetan. Tepuk Minama. Negeri Minama. Oke, just. Nah, sekarang sudah kompak ya. Tanpa harus rara kode, sudah tahu sahabat Rasi ya. Sahabat Rasi silakan siang kali ini untuk bisa hadir menemani kita semuanya di acara Tartil Al-Quran. Silakan di aplikasi Express Radio bisa saja, atau mungkin Anda langsung mendengarkan di Radio Rasi FM di 90,6 FM atau di www.rasiafm.co.id. Untuk teman-teman yang untuk siang kali ini sudah hadir di Radio Rasi FM, ada Adik Firmansyah Nugraha Putra dari kelas 5A. Ada juga Mas Fahri Zafran Khairi dari 6A, Hafid Nur Zaki dari kelas 5A, Faris Naufal Wiratama kelas 4A, dan juga Muhammad Ahdan Zulfakor yaitu kelas 5B. Dan untuk di samping Rara, di kesempatan siang kali ini Rara tidak sendiri. Kemarin sudah ditemenin sama Ibu. Sekarang ada Bapak. Siapakah dia? Oke deh, kenalan dulu ya. Kita ini Pak. Ya. Terima kasih Mbak Rara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kami dari Dewan Guru, Ustadz dari Min 6 Magetan dan Ustadzah dari Min 6 Magetan. Alhamdulillah, ini yang kedua kalinya Mbak Rara saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada sahabat Rasi FM dan juga pada wali murid Min 6 Magetan yang sekarang lagi menonton di rumah. Maaf Mbak Rara, kemarin kan sudah kenal. Ya kayaknya ini baru seperti kita ngulang lagi Mbak Rara ya. Nama saya Tommy Aprianto Hidayat Mbak Rara. Saya juga Dewan Guru di Min 6 Magetan atau disingkat Minama. Untuk tempat tinggal saya di Desa Sugirjo, Kecamatan Kabupaten Magetan, masih tetap domisili di Kabupaten Magetan. Untuk saya di sini mewakili dari teman-teman guru Min 6 Magetan ya, dan juga mewakili Bapak Kepala yang hari ini sebenarnya mau hadir, tapi tadi ada acara mengantar Bapak Kandepak Magetan sekarang pindah mutasi di Mojokerto. Jadi mohon maaf kepada pemirsa Rasi FM apabila Bapak Kepala belum bisa hadir. Terima kasih. Untuk anak-anak nanti ngaji surat apa? Untuk yang pertama nanti surat Al-Baqarah ya. Ya, jadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Yang kedua surah Ar-Rahman ya. Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 20 dan juga surat Al-Balad ya. Dan terakhir adalah At-Tariq ya. Itu Mbak Rara, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Tommy ya. Oh, kemarin Pak Tommy sudah menjanjikan, tapi
Ya nggak jadi ketemu ya Pak ya, sangat kecewa Rara, padahal mau ketemu sama Bapak Kepala Sekolahnya. Tapi nggak apa-apa karena memang beliau ada tugas ya Pak Tommy ya, jadi memang nggak bisa hadir untuk kesempatan siang kali ini. Untuk teman-teman yang ada di sana sudah siap untuk bisa membacakan surat Al-Baqarah? Insya Allah ya, langsung ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaktibun. Sobat Terasi, alhamdulillah ngaji dari anak-anak dari Min 6 Magetan lancar sekali ya. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Tommy untuk kandungan yang surat yang sudah dibacakan sama teman-teman yang ada di sana, yang ganteng-ganteng di sana ya. Monggo Pak Tommy. Terima kasih Mbak Rara. Tadi yang dibaca anak-anak yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Mungkin kita sudah mengetahui Mbak Rara ya, kalau ini artinya akan sapi betina. Ada 3 hal yang esensial dari surat ini, yaitu bertakwa, kafir, dan munafik. Mungkin kita sudah tahu bahwa esensi dari bertakwa di sini adalah kita yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di bulan Ramadan ini sepertinya sangat cocok nih Mbak Rara. Seperti apa ya, kawah candra di muka lah, untuk membuktikan bahwa Allah itu ingin supaya kita itu naik derajatnya atau naik tingkatannya yang lebih tinggi lagi. Dan Allah juga akan menjanjikan bagi mereka yang bertakwa,
akan dijanjikan yaitu berupa surga. Dan di dalamnya pasti nikmatnya itu tidak sesuai yang pernah kita bayangkan. Maksudnya nikmatnya itu apa yang belum kita bayangkan itu Allah akan kasih, itu seperti itu ya di surga. Yang kedua adalah kafir. Di sini kalau secara singkat mungkin kita sudah tahu kafir itu menunjukkan bahwa yang tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dia adalah kafir. Ya, ini tersirat pada surat Al-Baqarah. Jadi untuk kafir di sini mungkin ini tidak menjustis agama, tetapi ini semua. Jadi yang tidak mengakui bahwa Allah Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusannya itu adalah kafir. Dan yang ketiga adalah ini yang abu-abu Mbak Rara. Apa itu? Yaitu munafik. Jadi surah Al-Baqarah ini juga menceritakan tentang kemunafikan. Ini pasti kalau orang munafik di sini adalah umat Islam sendiri. Ya. Jadi bagaimana dia itu memerankan dua peran yang berbeda. Jadi munafik di sini bisa dikategorikan orang yang ketika dia itu bersama dengan orang-orang yang beriman, dia berkata beriman. Ketika dia bersama dengan orang-orang non beriman atau orang-orang yang mengmusuhi Islam, tidak senang dengan Islam, dia akan mengaku sebagai golongannya. Ini munafik. Dan Allah ini sudah menjanjikan ini adalah ada nerakanya orang-orang munafik seperti ini. Bagi dia orang-orang munafik itu keuntungan sebenarnya. Bagi Allah dia menipu dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Mungkin itu Mbak Rara dari kandungan surah Al-Baqarah ini. Mungkin ada yang tanyakan. Maaf Mbak Rara ya, ini wallahu alam ya. Sama-sama belajar. Iya, Pak. saya belajar nih Mbak Rara. Dan terima kasih untuk Pak Tommy sudah memberikan pengertian mungkin dari surat kandungan Al-Baqarah ya. Jangan kemana-mana buat saat terasi, perjalanan kita bareng Min 6 Magetan masih sangat panjang ya. Semoga saja tentunya buat saat terasi masih selalu senantiasa setia. Makanya jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat terasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Untuk siang kali ini tentunya Rara mengingatkan kembali untuk Anda bisa mendengar dan juga melihat acara Tartil Al-Quran yaitu di aplikasi Express Radio ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman dari Minama akan membacakan surat Ar-Rahman ya, ayat 1 sampai 20. Tadi sebelum datang Pak Tommy sedikit sedih sahabat terasi ya, karena teman-teman yang seharusnya tampil di sini ada sedikit musibah yang menimpa anak-anak, jadi katanya mereka yang di sini harus digantikan ya. Sangat-sangat sedih sahabat terasi ya, tapi ya mau gimana ya Pak ya, ada takdir ya, benar. Kita berdoa sama-sama semoga adik-adik yang di sana lekas sembuh. Amin amin ya. Untuk teman-teman yang di sini sehat selalu ya. Bismillah, moga-moga puasanya juga lancar. Untuk siang ini sudah siapkah untuk membacakan surat Ar-Rahman? Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha
fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbudul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barjahul la yabghiyan. Sahabat Rasi, alhamdulillah ya. Aku kaget masih melihat Instagram dari Minama. Oke, sahabat Rasi, pembacaan surat dari Ar-Rahman dari teman-teman Minama, yaitu Mas Firmansyah, Mas Fahri, Mas Hafid, Mas Faris dan Muhammad. Aku belum kenalan. Mas Firmansyah yang mana sih? Oh, Mas Firmansyah yang kecil, kelas 5A. Mas Fahri. Oh, Mas Fahri yang besar. Mas Hafid, kamu kenapa ketawa terus? Sume. Gak apa-apa ya. Senyum adalah ibadah. Tuh kan. Ngadep sini kalau senyum. Lagi. Terus kok gak senyum? Mas Faris. Kamu, Mas Muhammad Ahdan. Oke, siap. Kelas 4. Mas Farid kelas 4 sendiri. Oke. Siap. Oh, ini nanti juga ada dai kecil sahabat Rasi ya. Ada Muhammad Akhil Fahrudin kelas 6B ya. Yang di sana. Kameranya yang di sana. Mohon maaf ya, belum ke syuting di sana ya. Oke, untuk kandungan dari surat Ar-Rahman sendiri tentang apa, Pak Tommy? Ya. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Rara. Ini surat Ar-Rahman ini lebih kasih sayang, pemurah ya. Jadi dari Ar-Rahman sendiri adalah zat yang maha pemurah. Jadi di kandungan ayat ini, di dalamnya itu terdapat kemurahan-kemurahan Allah, sesuatu yang menyenangkan. Makanya banyak ya nama Ar-Rahman. Ya. Masjid namanya Ar-Rahman. Rahman, rahmat. Nah, kayak gitu. Jadi Rahman di sini yaitu Allah ingin mengajari manusia itu pandai berbicara, salah satunya itu ya. Allah juga di situ juga Allah menumbuhkan pepohonan ya. Itu supaya tunduk kepada Allah. Ya. Jadi di surat Ar-Rahman ini juga Allah ingin membuktikan bahwa semua tadi yang diciptakan itu juga sujud, juga dibinasakan dan akan dimatikan juga oleh Allah, dan yang hidup itu nantinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kandungan surat Ar-Rahman ini maaf Mbak Rara, saya ulangi, di surat Ar-Rahman ini banyak yang senang gitu. Jangankan saya, ini mungkin anak-anak itu kalau Ar-Rahman itu biasanya dengernya aja enak gitu, karena di dalamnya itu sesuatu yang indah-indah, menunjukkan kekuasaan Allah. Terus selanjutnya bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah itu untuk semesta alam, maksudnya untuk dinikmati oleh manusia. Contohnya tanaman, misalnya seperti ikan, nah itu diciptakan oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia. Dan ini seperti nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga di surah Ar-Rahman itu juga Allah menciptakan Adam itu dari tanah dan malaikat itu dari cahaya dan iblis itu atau jin itu dari api. Mungkin kita sudah tahu Mbak ya. Jadi kalau sejarahnya
Apalagi ini di bulan Ramadan, kita tarik ke bulan Ramadan. Ini sebenarnya ini adalah pertempuran lah. Pertempuran hati kita. Maksudnya keimanan kita itu dipertaruhkan. Allah bilang bahwa Ramadan adalah bulanku, aku yang akan mengasih langsung pahala bagi orang hambaku yang menjalankan perintahku, yaitu menjalankan ibadah puasa. Bayangkan Mbak Rara ini. Jadi Allah itu sudah bahasanya itu turun gunung lah bahasanya. Malaikat tuh gak usah kamu mencatat apa itu amal ibadahnya orang-orang berpuasa, aku sendiri yang mengasih sendiri. Jadi kalau kita tarik yang lebih keimanan lebih tinggi itu berarti di bulan Ramadan ini Allah itu memberikan diskon besar-besaran bagi mereka yang ingin bertobat. Allah itu akan memberikan maafnya, yaitu, dan bagi mereka yang ingin memperbaiki diri, disinilah bulan Ramadan ini. Dan pintu neraka itu ditutup ya ini Mbak Rara, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Dan di bulan Ramadan ini juga Allah itu memaafkan dosa-dosa Mbak Rara. Tetapi para ulama ada yang meyakini bahwa itu dosa-dosa kecil saja. Kalau yang besar-besar itu ya memang harus bertobat dulu. Betul. Bertobat dan tidak mau mengulangi lagi. Nah, itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kita oleh Allah itu disuruh mensyukuri Mbak. Jadi di Ar-Rahman di sini, jadi Allah ini bahasanya kita itu diberi nikmat-nikmat tadi oleh Allah, dan Allah itu ingin kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu tadi menjalankan perintah-perintah Allah, itu cara bersyukur kita sebenarnya. Dan yang ini Mbak Rara yang mungkin kuncinya Mbak Rara, karena dulu pernah ngaji ya, itu gini, kalau kita ingin menyenangkan Allah, apakah dengan beribadah? Ternyata enggak. Ternyata ibadah kita itu hanya untuk diri kita sendiri, mensyukuri apa nikmat Allah. Tetapi kalau Allah itu pengen senang kepada kita, itu yaitu berbuat baik kepada orang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Minama bisa berbuat baik kepada orang lain dengan cara seperti tadi, yaitu memberikan apa itu sedikit siraman-siraman rohani ya tentang Al-Quran. Dan maaf Mbak Rara, kemarin ini ya program-program kita kemarin alhamdulillah kita juga apa itu baksos ya, jadi ke masjid-masjid dan kita kasih untuk, dan ini sebenarnya bukan saya tapi anak-anak. Jadi ini cara mendidik kita, yaitu supaya mereka berbagi dengan lingkungan, yaitu dengan cara memberikan apa itu sembako, dan itu sebenarnya juga dari anak-anak Mbak Rara, gurunya juga. Itu Mbak Rara, terima kasih. Buat satrasi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono 13 Magetan. Sabar Mas Agus, aku masih ngobrol sama Pak Tommy. Ya kan aku nggak tahu nanti yang mau dibaca surat apa. Daripada aku tersesat, mendingan aku bertanya-tanya, kamu nanya gitu. Untuk teman-teman yang di sana masih semangat? Alhamdulillah masih. Kayak kenceng gitu loh, yang utuh gitu loh, masih. Tepuk Minama. Gitu dong. Oke. Nah, gitulah, semangat ya. Nah, akan membacakan surat At-Tariq. Nah, di sini untuk Mas Firmansyah, Mas Fahri, Mas Hafid, Mas Faris dan Mas Muhammad sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Sadaqallahul Azim. Terima kasih untuk semuanya. Langsung saja untuk Pak Tommy dari kandungan surat At-Tariq sendiri tentang apa? Dari surah At-Tariq sendiri kan artinya bintang yang menembus awan. Iya. Ya. Di sini menceritakan yaitu tentang sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak yang hafal ya, Mbak. Yang notabene-nya beliau ini adalah tidak bisa membaca. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akan tetapi sahabat-sahabat Rasulullah ini orang yang luar biasa. Jadi dia bisa menghafalkan di luar kepala itu tanpa dia itu dengan keahlian membaca atau menulis. Memang dicontohkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah memang sama Allah dibuat tidak bisa menulis dan membaca, supaya untuk mensyiratkan bahwa Al-Quran ini bukan rekayasa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi biar otentik, ya. Jadi biar otentik ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di surah At-Tariq di sini mungkin banyak apa itu pelajaran-pelajaran ya, Mbak Wan. Di sini yaitu awan. Di sini kan menceritakan tentang awan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan awan di sini adalah juga makhluknya Allah dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua yang ada di alam ya. Mungkin diciptakan oleh Allah itu memang untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penciptanya. Makanya kita sebagai khalifah, yaitu pemimpin, dikirim ke dunia bumi itu untuk menata, mengatur semuanya itu supaya tertata dengan bagus dan baik ya. Tetapi kebanyakan sekarang malah sebaliknya, Mbak Rara. Jadi hutan gundul. Ya. Akhirnya apa? Bukan masalah Allah itu mengazab, sebenarnya ulah manusia sendiri. Karena manusia diturunkan di muka buminya harus sebagai pemimpin. Dan Allah tahu bahwa ada kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Itu memang Allah sudah menitipkan hal tersebut kepada manusia, dan manusia mengembannya. Makanya kita itu sebenarnya pemimpin. Saya sebagai pemimpin, maaf ya, bukan kepala. Kadang-kala pemimpin itu dikatakan kepala dan sebagainya. Saya juga pemimpin. Kalau saya minimal pemimpin dalam rumah tangga. Atau kalau di sekolahan saya memimpin anak-anak saya di kelas 5A ini, membimbing mereka untuk memberikan pengajaran pembelajaran. Mungkin di lingkungan, mungkin sebagai pemimpin juga. Makanya ini skup pemimpin di sini kan skupnya luas, Mbak. Jadi tidak harus kayak sudah punya harus pemimpin diangkat, enggak. Jadi pemimpin di sini memiliki arti yang sangat luas bahwa setiap orang memang diciptakan Allah itu yang terbaik dan akan jadi seorang pemimpin. Dan
sebaik-baik pemimpin itu adalah yang beriman dan bertakwa. Nah, ini bekalnya itu adalah iman dan takwa gitu. Supaya yang dipimpin nanti selamat, yaitu di dunia dan di akhirat. Dan ada lagi Mbak Rara, mungkin satu hal ini yang paling pokok. Ini di bulan Ramadan juga ya. Iya, betul. Ini kita kaitannya kita tarik ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini sebenarnya kita juga diuji tentang kepemimpinan. Contohnya seperti saya ya. Ini apakah saya mampu bisa memimpin diri saya sendiri, minimal diri saya sendiri, mengendalikan hawa nafsu saya, bisa mengendalikan kontrol emosi saya, itu apakah bisa atau tidak di bulan ini? Apakah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan syariat Allah itu akan bisa saya kontrol? Itu seperti memimpin dirinya sendiri. Untuk di skup keluarga, saya juga akan mengajak anak-anak saya dan istri saya untuk beribadah pada Allah. Ini juga butuh perjuangan Mbak Rara. Apalagi di bulan Ramadan ini, anak saya kemarin baru pulang dari pondok. Aduh, saya kira ya juga langsung seperti di pondok, ternyata enggak. Yang dicari itu HP-nya. Aduh, kalau waktu sholat subuh ayo lele kamu tuh di pondok itu ya, itu sesuatu sesuatu piye, gimana Mbak Yana ya? Satu sisi dia itu puasa, satu sisi dia harus juga menjalankan perintah Allah gitu. Dan saya sebagai pemimpin keluarga, saya juga harus membimbing mereka kan gitu kan, karena selamatkan keluargamu dari siksa api neraka kan gitu kan. Itu suatu tugas saya sebagai seorang pemimpin keluarga. Makatan Mbak Rara, mungkin kalau diceritakan di sini enggak akan selesai nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tommy untuk sudah memberikan ya, yaitu kandungan surat At-Tariq yang tadi sudah disampaikan sama Pak Tommy ya. Jangan kemana-mana buat saat terasi, Rara mengingatkan untuk Anda tetap menyimak Radio Rasi FM, tentunya di acara Tartil Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini, tentunya di aplikasi Express Radio ataupun di Radio Rasi FM dan juga di www.rasifm.co.id. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Rasi, alhamdulillah ya, perjalanan kita ternyata tinggal beberapa menit saja, sekitar 17 menit saat Rasi ya. Gak terasa ya? Gak terasa. Pengennya lama ya? Dibilangin kok Pak, kalau sudah bareng Radio Rasi FM itu apa-apa pengennya lama gitu. Dingin ya. Di sini Mbak Rara. Iya. Kenapa Pak? Dingin. Oh dingin. Ngantuk ya. Apalagi gitu. Kalau di dalam sana Pak, lebih dingin lagi. Ya? Iya. Tapi kalau tahun-tahun sekarang ini untuk Magetan sudah sedikit panas Pak. Dari dulu-dulu lebih dingin lagi. Nggak tahu ini kenapa. Padahal kalau bisa dikatakan Magetan sebenarnya banyak gunung, banyak tumbuhan. Tapi ya itulah. Sekarang untuk apa ya? Sini tuh sudah termasuk panas kalau menurut Rara. Beda sama yang dulu ya. Tapi disyukuri Mbak Rara daripada di Madigondo itu kan. Iya, kayaknya Pak Tommy di Madigondo ini penuh dengan perjuangan ya. Iya. Meneteskan keluh kesah yang sangat luar biasa. Iya, bukan keluh kesah ya Pak, pengalaman yang luar biasa. Karena gini Mbak Rara, kalau banyak rintangan, tantangan itu seperti nikmat. Betul. Kalau kita seperti dulu waktu kenal seseorang someone itu kan ya, jangan kan malam minggu hujan badai ditempuh Mbak Rara. Ini kayaknya sama istrinya juga gitu ya, mendaki gunung lewati lembah. Iya, ini intermezzo aja Mbak Rara. Gak apa-apa Pak, daripada kita nanti nggak kenal maka tak sayang ya kan. Makanya kalau nggak ngobrol, makanya kita nggak tahu ya. Makanya buat saat Rasi biar tambah sayang sama kita-kita yang ada di sini, tonton dong acara Tartil Al-Quran di aplikasi Express Radio, bisa di Radio Rasi FM yaitu 90,6 FM ya. Untuk surat yang terakhir, ini akan membacakan surat apa Pak? Yang terakhir penutup adalah surat Al-Balad ya. Al-Balad ya. Yaitu ayat 1 sampai 20. Oke, untuk teman-teman yang di sana siap? Siap. Ta. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad
ayahsabu an yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman la maqrabah aw miskinan la masrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sahabat Rasi, sebelum Rara lanjutkan untuk bisa ngobrol-ngobrol, tentunya untuk kandungan dari surat yang sudah dibacakan sama anak-anak tadi, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Kembali lagi masih di acara Tartil Al-Quran dan masih ditemenin sama anak-anak dari mana? Minama. Betul, tepuk Minama. MI Negeri Minama. Oke, jos. Oke, jos. Halo, yang di sana masih jos puasanya? Jos. Alhamdulillah. Belum ada yang bolong kan semuanya? Belum. Ini yang tengah kenapa? Belum lagi. Ayo, belum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut untuk kandungan surat yang sudah dibacakan sama anak-anak tadi tentang apa, Pak Tommy? Monggo silahkan. Iya, terima kasih Mbak Rara. Yang terakhir adalah surat Al-Balad ya. Iya. Kalau di surat Al-Balad ini mungkin Allah ingin memberikan hasil dari ibadah kita yaitu dengan surga. Yeah. Makanya di surah Al-Balad ayat 1 sampai 7 di sini menjelaskan tentang kemerdekaan kota Mekah ya, yang pada waktu itu didominasi oleh kaum kafir Quraisy ya. Dan menganjurkan untuk memerdekakan budak. Ya, memberi makan anak yatim dan saling berpesan untuk saling mengasihi. Itu di surat Al-Balad ayat 1 sampai 7. Mungkin kita di bulan Ramadan ini kan klik ya Mbak. Iya. Rara ya. Jadi di bulan Ramadan ini kan sesuai dengan ini. Jadi kita memberikan anak yatim berupa sebagian rezeki kita. Supaya mereka itu juga merasakanlah bagaimana indahnya di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau sudah anak yatim, sudah tidak ada yang melindungi. Ketika banyak orang yang sukacita menyambut bulan Ramadan, dia bersedih. Iya. Kan jadi kita juga ikut juga ikut bersedih juga Mbak Rara. Makanya di surat Al-Balad itu juga mengajukan seperti itu, dan untuk memerdekakan budak, dan untuk saling berpesan untuk saling mengasihi. Jadi di bulan Ramadan ini adalah momentum ya, momentum kita untuk saling mengasihi sesama manusia. Jangankan dengan sesama Muslim, kita sesama dengan non Islam pun kita juga harus saling mengasihi. Betul. Ketika ada piagam Madinah, waktu dulu Rasulullah berhijrah di Madinah itu ada piagam kesepakatan bahwa hartanya orang non Muslim pada waktu itu, yaitu
orang Nasara dan pada waktu orang Yahudi itu dilindungi, ya, dilindungi. Ketika mereka itu diserang, umat Islam juga wajib melindungi mereka. Ya itu loh. Jadi di dalam Islam sendiri pun sebenarnya banyak yang diseleweng-selewengkan ya, itu di media-media itu bahwa Islam itu sebenarnya intoleran. Sebenarnya Islam itu toleran banget sebenarnya. Tidak usah diajaran toleran. Sejak zaman dulu di dasar Al-Quran di situ Islam itu sangat menganjurkan, yaitu saling mengasihi, ya, saling menghargai. Dan mungkin yang paling enggak enaknya itu kadangkala kata jihad ini, Pak Ji. Jadi kata jihad di sini kadangkala disalah tafsirkan. Bahwa jihad itu pokoknya bukan sesama agamanya sama Islam ini pokoknya musuh, enggak. Jihad di sini sebenarnya ketika dia itu diperangi atau dimusuhi, sebenarnya jihad ini adalah mempertahankan diri, mempertahankan dari hartanya, jiwanya, itu mempertahankan diri. Itu sebenarnya esensi dari jihad itu. Sebenarnya kalau kita amati, bukan malah menghakim orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, itu sebenarnya salah itu, Mbak Rara. Ya, jadi di sini kan sesuai dengan untuk mengasihi. Jadi kita itu agama yang pengasih sebenarnya, paling pengasih. Ya, jadi kalau dibilang Islam itu agama yang pokoknya yang kalau di dunia Barat itu kan jelek ya image-nya ya, tetapi sebenarnya Islam itu sebenarnya maha pengasih banget ya. Di dalam kita aktivitas apapun, pastilah Mbak Rara mungkin dulu waktu diajari guru agamanya dulu kan diawali dengan bismillah kan, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bayangkan di bawah aja maha pengasih dan penyayang. Makanya dengan dua sifat ini, Ar-Rahman Rahim ini adalah bekal kita lah sebagai umat Islam itu ya ini, Ar-Rahman Rahim ini. Dan mungkin Mbak Rara yang sedikit ya, kalau kita minta kepada Allah itu ya dua ini aja. Jangan keadilan, karena keadilan tuh kita pasti babak belur lah di hadapan Allah. Ya Allah tunjukkan saya ingin keadilanmu. Waduh, jangan Mbak Rara. Kalau saya harapkan itu kalau bisa ya Ar-Rahman Rahim, belas kasihanmu yang maha pengasih yang penyayang. Kenapa? Kalau kita minta sifat keadilan Allah, pahala kita, maksudnya ibadah kita itu belum tentu dicatat, Mbak Rara. Betul. Iya kan? Tetapi kejahatan kita, dosa kita pasti dicatat. Kalau Allah itu mengeluarkan dengan sifat keadilannya, sedikit peluang kita masuk surga. Makanya Ar-Rahman Rahim ini selalulah kita bawa dalam setiap aktivitas. Minimal kalau kita mau aktivitas apapun, minimal aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah. Jadi setiap langkah kita akan tercatat sebagai amal ibadah. Begitu Mbak Rara. Sebenarnya masih banyak ini. Ada lagi, waktunya masih ada atau sudah selesai Mbak Rara ya? Tinggal 3 menit saja. 3 menit. Ya, itu Mbak Rara. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ini kan kita terakhir ya Pak ketemu di acara Tartil Al-Quran. Kalau dari kami, mungkin dari Bapak Kepala, mungkin sangat mensupport ya acara seperti ini. Ini saya terima kasih Mas Dion. Awal dulu Mas Dion itu japri di Facebook gitu. Saya juga nggak paham, nggak kenal Mas Dion. Kita hanya japri di Facebook dan kita saling tukar WA itu, terus akhirnya dimasukkan grup. Ya terima kasih. Kita apresiasi untuk Rasi FM Magetan ini. Ini adalah salah satu seperti memperkenalkan lah madrasah kita. Bukan kadang-kala gini Mbak Rara, promosi golek murid. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Apalagi Bapak Kepala ini sebenarnya supaya sekolah kita itu maksudnya gini, lingkungan masyarakat tuh biar tahu kemanfaatannya anaknya itu di masyarakat ini loh. Jadi anak-anak Minna Magetan itu memang dididik untuk menjadi karakter pribadi yang Islami, seperti yang itu ya, hijau, agamis dan beriptek gitu kan. Dan memang benar. Jadi di sekolah kita itu memang menerapkan karakter itu.
Apalagi kalau sekarang sudah notabene-nya mungkin bara dulu SD kan pakai kertas ya. Di Min Magetan ini hanya kelas berapa ini? Ya, 1 aja, kalau kelas 2 itu yang pakai kertas. Semuanya sudah tidak pakai kertas, semuanya sudah digital. Karena apa? Jadi kita lihat semuanya sekarang ya serba online. Jadi semuanya sekarang serba internet. Jadi kita sudah melatih anak-anak sejak dini itu mengenal hal seperti itu. Bukan menyampaikan apa itu tentang kertas atau dan sebagainya. Ini kita memang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan zamannya gitu Mbak Rara. Karena Imam Ali bin Abi Thalib kan pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Ketika zaman saya jenengan dulu Mbak Rara itu pasti kertas, ya itu memang sebagai unggulannya. Tetapi ketika sudah zamannya era digital seperti ini, kita bisa melihat langsung berita yang ada di luar negeri dalam hitungan detik. Jadi kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu, kan gitu kan. Bukan zaman kita Mbak Rara. Makanya di sini Min Magetan itu menerapkan yaitu karakter yang itu tadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan output dari Min ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Amin amin ya rabbal alamin. Makatan Mbak Rara, matur suwun. Pak Tommy, terima kasih untuk apa ya, masa kata pisah sih gak enak banget. Ya udah, terima kasih semuanya. Insya Allah moga-moga Minama semakin sukses ke depannya ya. Insya Allah moga-moga juga untuk Minama nanti tahun depan bisa hadir kembali di acara Tartil Al-Quran. Ya, kita tunggu Mbak Rara. Insya Allah, amin. Saat terasi, akhirnya perjalanan kita di Tartil Al-Quran untuk kesempatan hari ini harus Rara tuntaskan. Terima kasih semuanya sudah ikutan berpartisipasi. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13, Rara dan juga beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio.